Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Raya An-Nur yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah pada malam yang ke-6 ini kita bisa hadir bersama-sama di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardhu Isya berjamaah, dan kita lanjutkan dengan tausiah. Mudah-mudahan dengan tausiah atau nasihat ini hati kita menjadi semakin lembut, tidak keras. Semakin lembut hati itu akan semakin bagus, karena akan semakin mudah untuk menerima petunjuk, nasihat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini akan mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memperkaya diri kita dengan salawat kepada beliau, karena ini menjadi salah satu modal bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat yang akan datang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, minggu yang lalu sebelum Ramadan kita kehilangan seorang tokoh dunia, mantan petinju 3 kali juara dunia yang kebetulan memeluk agama Islam. Namanya adalah, nama kecilnya Cassius Clay, kemudian berubah nama itu pada tahun 1964 ketika dia menjadi muslim menjadi Muhammad Ali. Ada satu hal yang menarik dari petinju besar ini, yang dengan namanya dakwah Islam itu terdengar ke seluruh dunia. Beliau pernah berkata, kemana-mana saya pergi, saya selalu membawa korek api, tapi saya tidak merokok. Kalau kita kan terbalik, Pak. Banyak membawa rokok, tapi kadang-kadang lupa korek. Jadi Muhammad Ali ini dia membawa korek api kemana-mana, tapi dia bukan seorang perokok. Apa tujuan dia membawa itu? Pengakuannya adalah, ketika saya tergoda untuk melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas korek itu akan saya hidupkan. Kemudian ketika hidup akan saya pegang korek itu sekuat-kuatnya. Ketika saya merasa nyaman dengan api yang membakar itu, maka saya akan melaksanakan kemaksiatan itu. Tapi kalau saya tidak kuat untuk menanggung api yang membakar tangan saya, maka saya akan berkata kepada diri saya, wahai Ali, wahai Muhammad Ali, api dunia yang kecil saja ini kamu tidak sanggup untuk memegangnya, apalagi api nanti yang akan dipersiapkan Allah di hari akhirat yang bernama neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendapat dari tokoh tinju dunia ini menjadi satu pelajaran bagi kita sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bermaksiat memang menyiapkan satu siksa yang luar biasa pedihnya. Dan siksa ini bukan siksa yang main-main. Siksa ini tidak ada belas kasihannya, karena Allah sudah menyifatkan alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang menjaga neraka itu adalah para malaikat yang sangat dahsyat, yang sangat pemarah, yang sangat angker, yang tidak akan pernah sedikit pun berbelas kasihan kepada kita. Apa maknanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melalui cerita-cerita neraka, panasnya api, beratnya siksa-siksa yang akan dipersiapkan Allah kepada orang-orang yang berdosa nanti di hari akhirat, hendaknya ini menjadi pengalaman penting bagi kita selama hidup di dunia untuk menimbulkan satu sikap yang disebut dengan taqwa. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa menciptakan kita menjadi orang yang bertakwa. Satu, takwa kepada Allah sudah pasti, tapi jarang kita melanjutkan takwa yang kedua, yaitu takwa takut kepada api neraka, takut kepada siksa api neraka yang
siksa yang paling dahsyat rasanya, yaitu ketika begal tadi ditangkap, dipukul, kemudian disiram dengan bensin, kemudian dibakar. Itu adalah siksa yang paling besar ketika di dunia. Itu baru api dunia, bagaimana nanti apinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul ingatkan kita, ittaqun nar, bertakwa kalian kepada neraka, takutlah kalian kepada neraka, walau bisyiddi tamratin, walaupun kalian mencoba membebaskan diri kalian itu dari neraka dengan menggunakan satu biji kurma. Apa artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk menghindarkan kita dari api neraka, apapun harus kita lakukan selama hidup di dunia ini, walaupun hanya dengan sekedar memberikan satu biji kurma kepada orang, walaupun hanya memberikan satu buah roti kepada orang, walaupun memberikan sebuah kain buruk kepada orang, karena itulah nanti yang akan menjadi penghalang dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti tidak akan mampu kita untuk menanggung. Kaum muslimin dan muslimat jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cerita Allah tentang neraka ini bukan cerita dongeng, bukan cerita untuk membawa kita kepada tidur, tapi sebetulnya cerita ini adalah bagaimana cerita tentang neraka ini membuat kita takut, sehingga kita akan menjaga diri kita, kita akan menjaga keluarga kita agar tidak seorang pun yang akan masuk ke dalam neraka. Dan Allah sudah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang beriman, kata Allah. Ketika Allah panggil kita Bapak dan Ibu, jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa jawabannya Bapak dan Ibu? Sami'na wa ata'na. Saya ulang lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Ini jawaban orang beriman. Inilah yang dipanggil oleh Allah, karena Allah tidak sudi orang beriman itu masuk ke dalam neraka Bapak dan Ibu. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, jauhkan diri kalian, tapi jangan hanya memikirkan kalian saja. Ingat juga anak istri, ingat juga keluarga kalian. Sebab kalau berangkat rekreasi ke Sumatera Barat, kemudian ada yang tinggal satu orang di rumah, pasti hati itu tak enak. Jangan-jangan nanti di rumah kebakaran, jangan-jangan yang di rumah kena curi. Enak tuh berangkat sama-sama. Maka begitu juga Allah ingatkan kepada kita, ketika kamu mau terhindar dari api neraka, kata Allah, jangan menghindar sendiri, tapi menghindarlah bersama-sama. Keluar dari api neraka, masuklah ke dalam surga bersama-sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hindarkan diri kamu semuanya dari api neraka, sekeluarga kamu, dan masuklah kamu sekeluarga kamu ke dalam surga berombongan, jangan sendiri-sendiri. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak egois di dalam beribadah kepada Allah. Apa maksudnya? Banyak orang tua kadang-kadang hanya ingin menyelamatkan diri sendiri, pergi ke masjid sendiri, anaknya pergi ke mall. Ibunya pergi ke masjid sendiri, anaknya kongko-kongko di depan kafe. Bapaknya pergi sendiri ke masjid, istrinya pergi entah kemana-mana. Ini adalah sikap egois di dalam beribadah. Maka Islam mengajarkan kepada kita, ketika kamu pergi ke masjid, ketika kamu menjadi orang yang taat kepada Allah, jangan taat sendiri, jangan ego sendiri, tapi ajak bersama-sama keluarga kamu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang juga terhindar dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang sukses terhindar dari api neraka, barulah itu kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Inilah yang disampaikan Allah dalam sebuah ayat, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang sudah diselamatkan Allah dari api neraka, kemudian dia dimasukkan Allah ke dalam surga, baru itu disebut dengan kesuksesan. Maka ada sebuah pelajaran yang berharga Bapak dan Ibu dari salah seorang tabi'in, orang yang dijaga
Rasulullah SAW yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah penghuni surga yang tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di penduduk langit. Ghairu ma'rufin fi ahli dunya, walakin masyhurun fis sama. Uwais Al-Qarni. Apa pelajaran berharga dari Uwais Al-Qarni? Suatu ketika Uwais Al-Qarni ditawarkan oleh Umar ibn al-Khattab menjadi gubernur Basra, tapi Uwais menolak. Biarlah saya menjadi orang biasa, biarlah jadi orang terlunta-lunta, tetapi saya menjadi waliullah. Maka suatu ketika Uwais kehabisan makanan, tidak ada yang memberinya makanan, dia mencari makanan di sebuah tempat pembuangan sampah di kota Basra. Akhirnya dia bertemu dengan sebuah roti Arab yang cukup besar yang sudah dibuang oleh para pemiliknya, mungkin karena sudah mulai basi dan lain sebagainya, dan dia ambil makanan tersebut. Dia duduk, kemudian datanglah seekor anjing menuju Uwais untuk juga minta makan kepada Uwais. Kalau kita bertemu anjing seperti itu, pasti sudah kita lempar. Uwais tidak, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dia bagi dua roti tadi, satu untuk dia dan satu untuk anjing. Dan Uwais berkata, wahai anjing, hari ini saya dengan engkau adalah sama kedudukannya, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saya baru akan bahagia, akan berbeda dengan kamu kedudukannya nanti, kalau seandainya kedua kaki saya itu sudah terbebas dari sirotol. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dunia adalah cobaan bagi kita, maka jangan terlalu terlena dengan kehidupan dunia ini. Mari kita lebih banyak menangis kepada Allah daripada banyak tertawa, sehingga kadang-kadang dengan tertawa itu melupakan kita bagaimana siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat yang akan datang. Sembari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, sambil menghindarkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita maupun keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah di dalam doa itu selalu akan dikabulkan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berikan kami kebahagiaan di akhirat. Dan yang paling penting adalah wa qina adzabannar. Hindarkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.